Terus Nda dipermaluin di depan semua teman-teman Nda di kelas Nda gitu. Dia itu manggil teman Nda, teman kelas Nda, terus dia bilang gini, kalian berdua jangan kayak Alika, jangan kayak Jablay. Kayak, Oh, kasihan adanya Autap. Halo fellas, look who's back up, it's me. Si Kasep Autap. Selamat datang kembali di channel Autap kali ini, dan di kesempatan kali ini Autap tuh nerima banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM, terus ke komen di YouTube, terus juga masuk ke komen di TikTok. Itu banyak banget yang nanyain, Autap coba ditanyain tuh, Nda kenapa sih kok lebih milih homeschooling dibandingin sekolah umum? Bukannya malah gak enak ya? Begini ya, begitu ya, ya udah, daripada Autap bingung jelasinnya, karena Autap juga sebenarnya belum tahu alasan pastinya ya. Udah tuh kenapa lebih milihnya sekolah homeschooling gitu ya. Sekolah homeschooling, aneh tuh. Lebih milih homeschooling dibanding sekolah umum. Kita langsung panggilin aja Ndanya dan kita tanya-tanyain. Mungkin dia ada penjelasan yang lebih detailnya. Nanti kita langsung tanyain aja, oke? Kita duduk dulu. Kita panggil aja langsung ya bintang tamu kita kali ini. Coba kita tanya-tanyain. Alika, Alika. iya. Oh, ini ada orangnya. Langsung saja duduk, silakan. Halo. Ini udah pas, Gi? Maju dikit, oke. Dirapin dulu guys ya. Kalau misalkan ngobrol-ngobrol biar bagus juga kameranya, frame-nya yang nonton matanya nggak sakit. Jadi, Nda tahu nggak waktu pas Autap upload story TikTok, yang waktu itu yang Ditanyain itu. ya. Mumpung ada orangnya, tanya langsung aja lah ya. Coba nih. Dah, mau masuk SMA mana dah katanya? Mau homeschooling. Is, gila gaya banget, sombong lu. Homeschooling. Kalian gimana? Kenapa? Kenapa? Karena Gak punya aku teman? pengen aja. Enggak, aku kayak emang anaknya tuh nggak mau rame-rame gitu. Jadi Oh, introvert dia kayaknya. Nda, SMA-nya mau di mana? oh iya. Ya kan? Pertanyaannya gitu kan? Terus ya udah tanya langsung aja sama orangnya. Terus Nda jawab mau homeschooling lah kan gitu. Terus tapi sambil bercanda-bercanda gitu kan. Soalnya kan aku segala macam. Nah, ini itu rame banget di TikTok itu yang nonton kalau nggak salah ya. Kita coba, soalnya takut salah ntar Autap disangka nggak gede-gedein lagi. Iya, semuanya tuh bener-bener kepo. Nah, jadi Autap sekalian aja langsung bikinin kontennya. Tapi yang komen kenapa pada serius-serius banget sih? Tahu, kalian semua terlalu serius. Tahu, hidupnya Kalian semua kurang chill gitu loh. Hidupnya terlalu tegang gitu loh sama tekanan-tekanan hidup gitu loh. 1,3 juta yang nonton. Gila, banyak banget. Orang semua. Kalian semua nontonin jawaban aku. Kita langsung tanyain aja mumpung ada Alikanya. Kira-kira kenapa alasan Alika atau Nda mau ngotot banget ya mau homeschooling tuh ngotot banget gitu. Bilang sama kakaknya, bilang sama ibunya, sama bapaknya, bilang sama Autap juga, maunya homeschooling aja kayaknya lebih enak. Tapi lebih enaknya tuh dalam segi apa gitu loh. Coba langsung jelasin kenapa homeschooling, bedanya apa homeschooling sama sekolah umum. Kalau sekolah umum tuh ya yang konvensional ya guys ya, yang ada di ya mungkin sekolah teman-teman juga. Nah, itu sekolah umum. Nah, homeschooling ini biasanya lebih private dikit. Gitu. Nah, alasan sebenarnya itu kenapa? Sebenarnya ada alasannya banyak gitu. Apa sih? Macam-macam. Iya, macam-macam. Pertama, kalau sekolah umum itu tuh kegiatannya itu lebih padat dan karena Nda Sambil bikin video. Iya, sambil bikin video jadinya Nda takutnya malah jadi keteteran. Oh, jadi bener-bener kayak kegiatannya tuh lebih padat, lebih banyak gitu Iya, maksudnya? lebih banyak kan kayak kalau sekolah umum itu dari jam 6.30 sampai sore banget, sampai sekitar jam 4-an. Nda dengar dari orang-orang yang udah SMA, sama Nda juga dengar cerita dari Mbala waktu itu. Kalau SMA itu... Gue juga SMA tuh balik setengah 4-an kalau nggak salah, terus nyampe rumah tuh bisa setengah 5. Iya, kegiatannya bakal padat lebih orang kerja aja. Mau sarapan biar nggak lapar, tapi kalau misalkan sarapan kebelet berak. Iya, pas banget. Iya kan? Pakai kaos kaki. Iya kan? Iya. Lagi pakai kaos kaki. Iya, nyokap gue tuh dulu, nih sarapan dulu roti, gitu. Gue ambil. Dalam hati gue, jebakan. Jadi menghindari hal-hal kayak gitu. Iya, yang gitu. Kepadatannya bener-bener ini banget gitu ya. Oh, berarti homeschooling emang lebih nyantai? Iya, lebih nyantai kalau homeschooling itu.
Jadi sekolah homeschooling Indah itu dari jam 1 sampai 16 berapa ya? 6. 4. Jam 4. Iya salah. Ini Jam kita syuting 4 setengah 1 ya guys. Jadi sebenarnya setengah jam lagi lu harusnya sekolah kan? harus sekolah. Harus sekolah. Dan sekolahnya Indah itu buat kalian yang nanyain kan banyak yang bilang kalau homeschooling nggak punya temen. Iya, ada yang komen juga. Ntar nyesel loh Ndah kalau SMA-nya di Di homeschooling nanti nggak punya teman terus nggak ada kenangan sama teman-teman gitu. Temen-temen. Bener atau enggak itu? Salah. Kalau homeschooling Indah itu ada sekolahannya dan juga ada teman-temannya. Teman-temannya itu tapi nggak sebanyak kayak sekolah umum kan. Kan kalau sekolah umum itu sekitar 30-an kan dalam kelasnya. 30 sampai 40 ya. Nah, kalau Indah itu satu kelas cuma 12 orang. Jadinya lebih Sebenarnya tetap banyak ya, 12 orang sih sebenarnya lebih banyak dari kursus. Kalau gua awalnya ngebayangin homeschooling itu kayak kursus 8 orang, 6 orang. Ternyata bisa up to 12 orang. Iya, bisa sampai 12 orang. Dan juga kalau di homeschooling itu enaknya pelajarannya lebih nyantai, cara ngajarinnya juga enak banget nyantai. Kan kalau di sekolah umum, Indah kan dulu dari SD sampai SMP itu di sekolah umum, jadi Indah tahu kalau sekolah umum itu cara mengajarnya tuh ini banget. Ngerti ya, kayak Padat dan kayak lebih intim gitu iya, ya. lebih intim. Bener-bener kayak karena jadi maksudnya tuh karena murid yang diurusin sama si guru ini nggak begitu banyak, dia bisa kayak bener-bener dia nyamperin satu-satu mejanya atau orangnya itu nggak gempor ya betisnya. Iya. Kalau misalkan sekolah umum kan gurunya aja kan kadang kita nanya, Bu, gitu, dari situ aja gitu. Terus jelasin sekedar karena si gurunya biasanya tahu, abis itu ada yang nanya lagi gitu. Jadi gue jawab sekedar, yang ini sekedar, yang ini sekedar. Nah ini karena muridnya lebih dikit, jadi mungkin gurunya mikir, ini mah bisa gue ajarin satu-satu bener-bener sampai bisa gitu ya, ibaratnya gitu kan. Berarti anggapan kebanyakan orang yang mungkin masih awam dan belum pernah homeschooling atau dan nggak tahu juga dan nggak tahu misalkan tetangganya ada yang homeschooling atau enggak gitu, itu sistematisnya kayak gimana kan anggapannya. Jujur gue nggak tahu awalnya. Sebelumnya tuh gue nggak tahu sama sekali homeschooling. Karena namanya homeschooling, gue tuh dulu mikirnya cuma gini, gurunya datang ke rumah kayak les private gitu iya, kan. dan nggak ada gedungnya gitu, nggak ada sekolahnya. Terus tau-tau nanti akhir tahun dapat sertifikat kenaikan kelas, terus lulus SMA, yang kayak gitu-gitu. Makanya gue kayak, kalau misalkan datang ke rumah gurunya kayak ini, kayak guru ngaji gitu. Terus mikirnya juga sama waktu itu, Autap sebenarnya sama aja kayak kalian pas awal mikirnya, yang komen-komen tuh di TikTok ya, nanti nggak punya temen, nanti nggak bisa ini. Nah, Autap mikir hal yang sama. Kalau gue homeschooling, berarti kan gue cuma sendiri. Terus gitu. dulu bahkan sampai ada jokes, ada meme kalau misalkan anak homeschooling itu pas prom night siapa yang datang. Terus nah itu adalah konsep yang salah dimengerti gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan mau pensi, lah kan satu kelasnya 12 orang. Terus masih ada kelas lain dong? Ada. Masih ada kelas lain. Total misalkan anggaplah ada 5 kelas, 12 kali 5 aja udah berapa? Ya itu sebenarnya udah bisa bikin pensi. Iya. Berarti kan tetap bisa ada pensinya, tetap bisa ada prom night-nya, malam kelulusan yang kayak gitu-gitu tetap bisa ada kan? Tetap. Iya. Ada kok di homeschoolingnya juga ada pensi. Oke. Jadi sebenarnya hampir sama kayak sekolah umum, bedanya lebih nyantai dan Fleksibel. Iya. Waktunya fleksibel. Iya. Oke. Terus apalagi alasan yang lain? Terus Indah juga sempet trauma gitu pas Trauma? di sekolah umum. Indah itu pernah bukan dikatain sih, kayak Dimarahin, dibentak. dimarahin sama guru Indah sendiri. Jadi sedih Kenapa dikatain apa? Jadi waktu itu Indah itu sempat pakai lip balm gitu ke sekolah. Sebenarnya kalau lip balm di sekolah itu nggak apa-apa, tapi nggak tahu mungkin gurunya emang lagi sensitif gitu. Terus pas Indah datang ke sekolah, baru nyampe pagar, tiba-tiba Indah tuh udah kayak langsung dipanggil sama gurunya. Udah dari jauh udah diliatin, Terus terus langsung dipanggil. dipanggil gitu. Terus Indah diomel-omelin sampai waktu itu Indah lagi pakai jaket. Waktu itu Kak Edo juga nganterin Indah tahu pas di situ. Oh yang pas momen itu? Iya. Yang pas nganterin yang nyetel lagu itu ya? Iya nyetel lagu. Oke. Gitu. Terus ini misalnya jaket ya, digini-giniin Kak Edo. Beneran Indah nggak bohong, iya digituin sama jadi guru udah Indah sampai sendiri. fisik gitu? Iya, sebenarnya waktu itu Indah tuh pakai lip balm dan rada mengkilap gitu kayak pakai lip gloss. Tapi sebenarnya itu biasa aja dan nggak ada warnanya sama sekali. Tapi guru Indah itu nganggapnya Indah pakai lipstick ke sekolah. Emang kalau lipstick itu nggak dibolehin di sekolah. Ya nggak boleh, ya kan terus juga. Di semuanya juga kayak nggak boleh di sekolah-sekolah lain. Terus masih SMP Masih juga, SMP ngapain juga. pakai lipstick gitu kan?
Terus tiba-tiba udah digituin dan Nda pas nyampe kelas juga Nda dipanggil sama guru BK Nda gara-gara si guru Nda yang ngomelin Nda tadi itu ngadu ke guru BK. Iya, terus Nda dipermaluin di depan semua teman-teman Nda di kelas Nda gitu. Kayak, itu yang namanya Alika yang tadi datang ke sekolah pakai lipstik besok jangan kayak gitu lagi ya di depan semua orang. Dan Nda tuh kayak malu gitu loh karena emang Nda nggak ngelakuin itu dan menurut Nda nggak sampai harus kayak gitu juga kali. Sebenarnya bilangin aja pelan-pelan juga bisa. Nggak hapus, Nda juga bakal hapus kalau disuruh hapus. Menurut Nda itu ngebekas banget di hati. Dan yang lebih parahnya lagi, pas istirahat setelah Nda ditegor itu. Setelah ditegor dan dipermaluin depan kelas. Si guru Nda ini yang ngomelin Nda, yang tarik-tarik tadi baju, dia itu manggil temen Nda, teman kelas Nda, terus dia bilang gini, kalian berdua jangan kayak Alika, jangan kayak Jablay. Gimana guys kalau kalian jadi aku? Cuman gara-gara pakai lip balm dan tiba-tiba kalian dikatain Jablay sama guru kalian sendiri. Kayak, Oh, kasihan adiknya Autap nih, kesayangan nih. Ya ampun, buset itu parah banget sih, kayak anjir sampai segitunya ya. Nda sampai dikatain Jablay, habis itu Nda nangis-nangis kan pas Nda tahu dari temen Nda. Oh, kalau nggak salah Autap sempat dengar cerita dari ibu, tapi nggak tahu cerita detailnya. Tapi kalau nggak salah ibu tuh waktu itu sempat datang ke sekolah marah, Iya. terus sempat mau mempermasalahkan gitu ya. Tapi terus akhirnya gimana? Gurunya minta maaf atau gimana? Gurunya pas Ngobrol sama ibu gitu kan, Iya, akhirnya ketemu kan? Iya, kira pas Jumatnya itu kan kalau nggak salah kejadiannya hari Kamis dan Jumatnya itu ibu datang ke sekolah dan langsung diajak ngobrol bareng Rembuk gitu gitu lah ya. rembuk. Dan gurunya tapi dia bilangnya dia nggak ngomong kayak gitu guys. Terus akhirnya dia ini sih minta maaf sama Nda dan Nda juga udah maafin. Oh jadi walaupun udah minta maaf, terus Nda juga udah maafin, tetap masih ada rasa traumanya dikit gitu ya. Jadi kayak oke ngerti kayak. Jadi buat yang nggak tahu ya sebenarnya mungkin kebanyakan tahu, tapi buat yang nggak tahu lip balm itu pelembab bibir dan nggak ada warnanya. Ada warnanya. Bahkan Autap itu dulu pas zamannya Jakarta Beatbox masih sering perform, itu kan beatbox kadang bibir kering ya. Sebelum perform itu Indira itu selalu makein lip balm ke bibir Autap. Jadi pas lagi dandan gitu, oh mau perform nih misalkan di TV atau di panggung offline gitu, langsung dipakein dulu sama Indira. Ini kamu pakai lip balm dulu sayang. Terus sama dulu kan nggak tahu, jadi mundur apaan? Aku nggak mau pakai lipstick gitu kan? Masa cowok pakai lipstick gitu? Terus mundur gitu, terus enggak ini nggak ada warnanya sama sekali. Terus dipakai lip balm, terus jadi lembab bibirnya kayak pakai Vaseline kan? Iya, Vaseline kan? kayak Vaseline itu apa? Petroleum jelly. Iya betul. Itu bahkan pas di Jepang Egi juga make, Ibnu juga pakai karena kalau enggak bibirnya retak anjir. Iya, kayak di gurun Sahara anjir bibir. Jadi kita supaya bibirnya nggak retak, semuanya pakai petroleum jelly atau lip balm. Cukuplah hubungan Egi dan kekasihnya aja yang retak, bibir jangan. Nda emang pokoknya homeschooling itu ngincer belajar yang santai karena Nda kalau diajarinnya kayak ini banget, serius banget itu nggak bakal masuk ke otak. Jadinya Nda pilih belajar yang lebih nyantai. Dan enaknya di homeschooling gurunya tuh kayak gitu semua kayak Kayak Jadi, gitu tuh, maksudnya fun asik gitu. semua, nggak ada yang galak gitu. Terus apa Ya, soalnya lagi? dibayar sih. Mahal lagi. Ya selain itu semua bedanya ya guys ya, homeschooling tuh agak mahal itu ya. Berapa ya masuknya? Ada 40 juta gitu kan. Udah kayak mau kuliah gitu loh. Ya tapi ya itu buat ini aja, buat pertimbangan aja. Sebenarnya berarti kesimpulannya adalah homeschooling sama sekolah umum baik negeri ataupun swasta itu kayak hampir nggak ada bedanya ya. Kayak tipis banget, cuma bedanya untuk orang-orang yang waktunya agak susah, terbatas, terus waktunya tuh kadang kayak misalkan sehari nih nggak tentu gitu. Kadang dia ada kegiatan jam 8 pagi si orang ini gitu ya, terus kadang jam 3 sore dia ada kegiatan. Nah waktu yang kayak begitu kan bakalan susah banget diaturnya. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh
lebih milih homeschooling karena kelebihannya yaitu waktunya lebih fleksibel untuk diatur. Bisa milih juga nggak? Enggak. Tetap kayak sekolah biasa Anda. Tapi kalau Anda itu sekolahnya cuma 3 hari, jadi 2 hari buat belajar, yang 1 buat talent class. Talent class itu kayak misalnya kalian suka musik, nah nanti bakal diasah gitu. Jadi belajarnya yang bener-bener belajar yang kayak geografi, ekonomi, gitu-gitunya itu 2 hari doang. 2 hari doang. Iya, disebutin nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah ngapain? Senin apa? Siapa yang mau tahu? Nggak usah Senin. Sekolahnya itu Jumat, Senin, sama Rabu gitu. Jumat, Senin, sama Rabu. Oke. Nah, tapi kalau nggak salah gue sempat ngecek brosurnya itu dia juga ada konsep inti dari homeschooling. Jadi kayak gurunya tuh sebenarnya bisa dipanggil Iya, ke bisa. rumah. Ada juga yang cuman nyediain kalau misalnya kalian butuh ujiannya doang kayak UAS. Apa lagi? Oke, tuh? paket C gitulah, semacam Iya, kayak paket iya. C gitu. Iya. Kalau yang paket Enda kayak sekolah biasa. Pokoknya yang Enda tuh ambil paket yang kayak sekolah biasa. Oh gitu. Nggak bisa dipanggil-panggil, tapi nanti gurunya bakal kirimin modulnya. Modulnya tahu kan modulnya? Oh, gurunya nggak bisa dipanggil-panggil? Nggak bisa. Kalau mau yang kayak gitu ada pilihannya lain. Oke. Jadi sebenarnya ya itu guys, beneran kayak kalian bisa sesuaikan sama Kemampuan kalian. kemampuan Waktu kalian. kalian. Iya, waktu kalian. Karena pasti banyak yang udah mau ngetik gitu julid. Lah, siapa lo sibuk banget? Artis gitu kan. Nah, kalian lupa bahwa sebenarnya ada juga yang memang dari kecilnya atau pada saat dia SMA itu ataupun SMP ataupun SD itu udah ada yang atlet. Jadi bukan cuma buat artis. Ada yang udah atlet bela diri, futsal apa segala macem. Terus ada juga yang sebenarnya dia udah pemain musik profesional. Enda ada tuh temennya yang kayak gitu. Ya kan dia mesti perform ke luar negeri, keluar kota, apa segala macam ya. Dia biasanya ambilnya homeschooling untuk waktu yang lebih fleksibel itu. Iya. Gitu. Jadi alasannya itu ya. Iya, itu dia alasannya. Oke. Kenapa Anda homeschooling? Berarti tidak perlu julid lagi dan sudah terjawab juga pertanyaannya. Berarti sebenarnya Anda pilih karena waktunya lebih fleksibel dan lebih fun menurut Anda. Menurut Anda. Lebih santai, lebih fun menurut Anda. Nah, kalian bisa ya sesuaiin sendiri aja. Kalau misalkan mau sekolah umum, monggo. Kalau misalkan mau homeschooling juga boleh gitu. Hai, saya Bita dari kota Surabaya. Saya dari kota Semarang. Saya Firjana Maraki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Al-Utab Indira Kalista. Bisa mengerti untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaget kan pasti sama. Utap juga kaget karena banyak banget hadiah yang disediakan oleh Utap di giveaway kali ini. Lihat, ini ada handphone dan masih banyak lagi giveaway yang lain ya kan. Ini kita bakalan kasih secara gratis, kalian gak usah keluarin biaya sepeser pun. Ongkos kirimnya kita yang tanggung. Makanya kalian jangan lupa ikutan giveaway dari kita semua, dari Autap, Indira Kalista, Alika Kalista, Bang Empin. Caranya adalah kalian harus tonton semua video kita sampai habis. Terus kalian komen pendapat kalian tentang video tersebut. Ingat, gak boleh kopas dan jangan spam. Jadi kalian harus ketiknya manual dan harus nyambung sama videonya. Itu aja syaratnya. Dan kita bakalan umumin di Instastory kita dan juga di YouTube Story kita. Jadi make sure kalian follow Instagram kita juga ya. Instagram Autap, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Empin. Karena kita bakalan umumin dari sana. Jangan sampai kalian udah menang, malah nggak tahu kalian menang. Yuk, buruan ikutan dan good luck. Oke, terima kasih Alika Kalista. Sama-sama. Semangat, nggak usah trauma-trauma kan di sekolah yang baru nggak ada gurunya yang kayak gitu kan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau order hoodie, kaos, sweatshirt kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya @tomodachi.merch. Buruan di order sebelum kehabisan. Dan terakhir tapi itu sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Totepelas, yang bisa Squad, Praktek Lovers, Alika Lova, dan juga Icip Squad. Join sekarang juga dengan cara klik tombol di kanan sini, ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. That's it guys, terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye-bye. Dadah. Kalau ada rezeki lebih boleh join Membership.